Mama, mama apa nangis? Dia bilang dia suka pegang Untuk pipi. ceria. Mama jangan nangis. Mama jangan nangis. Apin nangis, mama nangis. Ya udah. Setiap orang punya cerita. Saya, Anda, kalian semua punya kisah dalam hidupnya. Sahabat JJN Channel, jangan lupa untuk selalu tonton video ini, share, komen, and subscribe. Bersama saya Puput Marsanda untuk cerita hari ini. Tidak terbayangkan sebelumnya, Nani Rubianti, seorang ibu akan kehilangan Arifin, putra bungsunya di usia muda. Dokter menvonis Arifin mengidap leukemia limfobistik akut atau yang biasa disebut dengan kanker darah. Keadaan ekonomi yang masih serba kekurangan membuat berbagai usaha telah ibu dari 4 orang anak ini lakukan agar putra bungsunya sembuh. Bagaimanakah cerita pengorbanan seorang ibu terhadap kesembuhan anaknya? Selengkapnya di cerita hari ini. Oke, saat ini bintang tamu pertama saya adalah Ibu Nani Rubianti. Beliau ini adalah seorang ibu yang pernah berjuang untuk kebahagiaan anaknya. Selamat siang Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi gimana nih Bu? Apa udah lega? Udah tenang? Karena Dedek nih udah nggak nahan sakit lagi ya. Insya Allah. Jadi Dek Arifin ini sakit apa Bu? Muhammad Fadil Arifin mengidap akut leukemia limfoblastik ALL. ALL dengan standar risiko dan tipe L2. Jadi tahu kalau Dek Arifin ini sakit saat usia berapa? 2 tahun, sekitar usia 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Waktu itu apa awal penasaran kok berubah gitu? Apa sih yang buat ibu mau periksa ke dokter gitu? Kan awal mula anaknya tuh sekitar 3 mingguan, demam yang tidak terlalu tinggi. Pola tidur anak tuh jadi yang kayak gelisah gitu kan, yang tadinya anaknya tidak pernah sakit dari kecil, dan kalau tidur tuh anteng bener ya, nyenyak. Beberapa malam sebelum itu dia tidurnya gelisah, selalu terbangun dan kayak nahan Gitu. sakit-sakit. Sekitar tanggal 22 Maret kan anaknya kan udah, walaupun usianya 2 tahun lebih gitu, tidak menggunakan pampers lagi ya, jadi minta pipis terus. Sekitar jam 2 dini hari mengeluh sakit gitu di kakinya. Kita sih awalnya nggak paham, nggak ngeh juga ya kalau dia sakit. Terus dibawalah ke kamar mandi, terus sampai ke paginya dia terus mengeluh sakit kayak gitu. Terus paginya itu sekitar jam 8 kira-kira kok ngelihat perutnya nih bagian kiri agak besar gitu kan, Gitu. besar sebelah. Terus demamnya juga mulai tinggi, wajahnya mulai pucat gitu. Jadi nekat ya dengan cuman dengan bekal seadanya tanpa BPJS juga kan, kita tahu biaya berobat di rumah sakit kan sakit, nekat bawa ke spesialis anak di salah satu rumah sakit swasta di kota kami. Oh gitu. Jadi setelah dicek harus dirawat atau gimana? Awalnya kan cuman disuruh ke labor untuk dicek, cek darah, cek semua, terus kita diperbolehkan pulang. Karena menunggu hasil ya, yang menunggu dokter yang bertugas sudah di luar jam tugas, jadi kami disuruh kembali esok hari. Tapi waktu malamnya itu sekitar pukul 8 malam, kita dapat telepon dari rumah sakit bahwa harus segera dilarikan ke rumah sakit, harus segera dirawat inap malam itu juga. Gitu. Namun karena keterbatasan ruang rawat saat itu yang ada cuman VVIP ya, dengan
keterbatasan biaya dari kami, jadi kami menunggu sampai besok. Dokter menerangkan bahwa hasilnya anak ini menderita penyakit leukemia akut limfoblastik ya. Jadi saat dengar dokter memvonis itu, saat itulah kayak hati ini hancur gitu. Dunia tuh seakan berhenti waktu di situ, tapi berusaha tetap kuat. Yang nemenin di ruang dokter cuman saya dengan kakak kandung saya yang perempuan. Jadi walaupun saya sebagai ibunya, ibu kandungnya, tetap berusaha tegar dan kuat. Yang saat itu yang tidak terima dengan keputusan vonis dokter itu adalah kakak saya. Beliau tuh menangis jadi-jadinya gitu. Dan kita segera disuruh ke UGD, IGD, namun tidak melalui lewat IGD karena dokter tadi menyarankan harus langsung dirawat inap, menghindari pembengkakan biaya. Jadi setelah itu berobat jalan di rumah. Pernah nggak sih Bu nyoba berobat ke luar gitu? Pernah. Kemana? Termasuk yang dibilang orang berobat alternatif gitu ya, dengan gitu. ke yang tabib kayak gitu. Aku sempat lihat postingan Ibu, katanya mau dibawa ke Palembang, tapi Ibu tuh takut ya karena nggak punya kenalan, nggak punya saudara di sana. Terus akhirnya berangkat. Iya, waktu itu kan dokter ngasih pilihan harusnya ke Jakarta ya. Jakarta dokter udah ngasih pilihan ke rumah sakit mana udah yang direkomend sama dokter. Ternyata setelah masuk ke unit BPJS Center yang untuk merujuk pasien ke luar, karena rumah sakit tersebut adalah rumah sakit kelas C. Jadi kita harus merujuk ke rumah sakit kelas B. Dan untuk polihematologi onkologi anak bagian Sumatera ini cuman adanya di Palembang. Gitu. Jadi dirujuklah ke Palembang. Jadi saya sempat bingung ya. Keluarga nggak punya, kenalan nggak punya, terus biaya nggak ada. Terus dokter bilang, ini kenapa kok ibu pilih Palembang? Dibilang, Pak, jalurnya sekarang kayak gitu. Dengan yang sebelumnya sempat menunggu sebelum keberangkatan dirujuk itu selama 3 bulan. 3 bulan kita menunggu BPJS-nya terbayar dan menghindari denda administrasi perawatan. Gitu. Selama 3 bulan itu sempat kebingungan cari dana. Nah, ini alhamdulillah ada ya beberapa yang membantu kami, yang walaupun kami yang tadinya nggak kenal, dan dengan keterbatasan dana kami memilih yang terbaik untuk anak kami. Kami tetap berangkat ke Palembang walaupun tidak kenal seorang pun di sana, tidak punya kenalan, dan belum pernah sama sekali menjejar kaki ke Palembang. Jadi masih yang tidak tahu keadaan di sana. Karena pasti apapun akan dilakukan untuk buah hati ya Bu. Untungnya selalu ada orang baik ya Bu dimanapun. Pernah nggak sih Ibu tuh ngerasa Tuhan nih nggak adil sama Ibu, ngasih penyakit untuk anak Ibu yang terakhir ya, yang berat banget padahal dia masih kecil gitu? Pernah nggak ngerasa gitu? Kalau untuk bilang Tuhan nggak adil, nggak pernah ya, alhamdulillah. Cuman aku bilang, kenapa kok harus dia, kenapa harus dia yang paling kecil gitu dikasih penyakit yang kayak gini. Kan banyak teman-teman yang menguatkan saya ini, Bun, sabar gitu ya, ini mungkin ujian dari Allah, ini adalah untuk mungkin sakitnya anak untuk menggugurkan dosa gitu. Cuman sempat ngomong, kenapa ya Allah kok dia yang dikasih sakit, kenapa dia yang harus nanggung semuanya, kenapa kok sakitnya kayak gini. Kalau memang untuk menggugurkan dosa-dosa kami, kenapa bukan saya sendiri gitu yang saya ikhlas kalau saya yang harus menjalani daripada dia, karena dia masih sangat kecil. Ini deket banget nggak sama kakak-kakaknya nih? Ya deket, anak-anak semuanya deket. Ada nggak sih satu hal yang pengen banget Ibu lakuin buat Arifin tapi belum kesampaian gitu karena Arifin udah dipanggil Allah duluan? Pengen Arifin tuh pengen kalau dia udah bisa jalan lagi, kan kemarin sempet yang
sejak dia sakit itu pertama bulan Maret 2019 itu dia udah tidak bisa jalan lagi ya, cuman bisa duduk. Yang terakhir itu karena pembengkakan limpa, jadi dia tidak bisa duduk lagi, cuman berbaring dengan perutnya besar. Dia pengen ngajak adanya jalan-jalan, terus kita belikan mobil-mobilan yang besar yang bisa untuk didorong, ajak dia. Karena sejak dia sakit tuh nggak pernah lagi ke pantai, itu termasuk dengan dua saudara saya ya, adik dengan kakak saya nggak pernah lagi main ke pantai. Kami pengen ngajak dia main gitu ke pantai. Dia juga pengen bilang, Mama, Afin pengen main ke pantai. Afin sudah lama tidak ke pantai. Yang waktu itu kan pengen juga beli stroller ya, untuk dia bisa aktivitas main keluar rumah. Alhamdulillah itu ada seorang teman dengan ikhlas ngasih strollernya ke kita, cuman nggak bisa dipakai, kondisinya strollernya kecil. Itu untuk duduk, sedangkan Muhammad Adil Arifin ini anak saya tidak bisa duduk. Gitu. Ada nggak sih apa yang paling disukain Arifin itu, apa yang paling Ayu inget? Kalau Ayu kangen tuh gimana sih? Kalau yang paling dia sukain itu ya, kalau dari segi barang-barang kayak mainan itu, dia suka mobil, terutama mobil yang apa itu, karakter Tayo gitu. Kalau mainan dia suka Doraemon, terus dengan mobil PC itu dia suka. Nah terus yang paling diingat tuh, dia dari kecil tuh kan deket ya, terus anaknya tuh periang, ada pernah ngeluh, walaupun di antara sakitnya gitu, alhamdulillah dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah rewel, nggak pernah cengeng sama sekali. Dimana anak yang lain, termasuk kakaknya sendiri, kalau dia sakit itu suka cengeng ya, rewel, kita kebingungan. Nah, selama dia sakit tuh dia nggak pernah, malahan dia tetap yang kalau ibunya nangis, Mama apa nangis? Dia bilang dia suka pegang pipi. Mama jangan nangis. Arifin nangis, Mama nangis. Ya udah, maksudnya kalau Mama nangis, Arifin nangis. Emang dari dulu walaupun masih sekecil tuh selalu jadi kayak kawan deket ya. Kadang-kadang suka diajak ngobrol walaupun mungkin dia nggak ngerti ya kita ngomong apa. Cuman emang dia sering, Mama Anis ya. Mungkin kalau dia bilang apa, abang nakal ya katanya gitu, Mama jangan nangis. Dia kalau saya nangis selalu yang suka, Mama jangan nangis. Katanya Arifin suka banget dengerin ibu salawat ya. Dari kecil dia memang suka salawat, karena pas dari dalam kandungan itu sudah sering salawat. Emang dari dulu, dari anak pertama pun saya sering salawat ya, kalau mau bobo gitu kan, mau tidur di ayun-ayun, di bawah salawat. Jadi selama dia sakit pun di rumah sakit itu, kalau dia diperbolehkan keluar oleh dokter, dia selalu Mama awat gitu kan. Sebenarnya dia ngomongnya udah pasti ya, udah lancar, cuman sejak dia sakit itu dia udah agak keganggu ngomongnya, maksudnya Mama awat, dia selawat. Jadi waktu saat dia baru pergi, kalau dengar salawat tuh pasti bawaannya sedih. Keinget. Ingat, karena dia kalau sakit minta salawatin pasti dia tidur, dia tenang. Dia paling suka dengar salawat. Boleh kita dengar Ayu salawat? Dia tuh suka yang salawatnya yang kadang-kadang kan menjelang subuh ya. Yang iramanya mungkin banyak salawat yang lain, cuman dia yang paling senang tuh Salatullah Salamullah ala Tuhan Rasulillah, Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah.
pergi tuh saya berusaha tidak menangis karena memang sudah janji ya dengan dia, sudah janji dengan diri sendiri. Sekeluarga itu cuman abangnya paling besar ya, tidak ada yang menangis. Ada dibilang alhamdulillah kami berusaha tegar. Malam itu waktu menjaga jenazah cuman saya, bapaknya dengan ibunya ini adalah kakak dari saya, dengan abah yang dipanggil abah itu ada adik saya, adik laki-laki satu-satunya. Jadi kami di situ salawatin terus, dan waktu dia mendekati sakaratul maut kami salawat juga. Jadi Dek Arifin ini meninggalnya di rumah. Ya, di rumah karena beberapa hari sebelum itu dia memang sudah bilang, Mama, Afin capek suntik, dia bilang kan sakit, dia pegang tangannya kayak gini, suntik sakit capek. Pasti kita semua sayang sama Arifin, tapi Allah lebih sayang lagi sama Arifin. Jadi Allah panggil Arifin duluan. Katanya kakaknya yang perempuan nih yang paling deket ya. Ya, yang di atas. Kalau tidur pegangan tangan gitu. Dari bayi pegangan tangan, terus kemana-mana berdua makan apa ya gitu. Jadi setelah Arifin pergi nih, gimana nih kakaknya nih? Tiap hari itu ya, tiap malam mau tidur selalu ngomongin Dede Afin ya, karena ayahnya nih kalau ngomong belum jelas ya, belum terlalu jelas lancar ngomong. Jadi kan aktivitas dia biasanya sekolah PAUD, pulang sekolah tuh pasti waktunya nyuapin adeknya. Kalau ada bekalnya di sekolah dibawa pulang selalu nyuapin adeknya. Kalau adeknya pipis dia yang buangin, mau tidur juga ya dari bayi ya memang ya. Karena jaraknya memang dekat ya, hampir 2 tahun pegangan tangan gitu. Jadi setiap waktu baru-baru ditinggal tuh dia diam nggak pernah ngebahas apapun, tapi kalau mau makan misalkan lihat udang ya, Mah Dede Afin suka udang ya, nah kalau dia lihat Mah Doraemon, Arifin suka Doraemon, Arifin minta dibelikan mobilan Doraemon, selalu gitu. Sampai yang dia bilang Arifin dia nanya Arifin di mana Mak? Di surga. Ayo panggil Arifin tidak jawab, terus Arifin lama sekali Arifin tidak pulang. Ayo boboknya sama siapa, dia selalu bilang. Semoga Arifin bahagia di sana. Amin, insyaallah amin. Jangan pernah mengatakan bahwa hidup kita tidak adil, karena setiap orang, setiap manusia punya cerita dan kehidupannya tersendiri. Saya Puput Marsanda untuk cerita hari ini. Terima kasih.